Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Sudah siap untuk belajar? Tetap semangat ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 1. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari bersama-sama. Kegiatan pertama yaitu mengamati. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Baca teks berikut dan amatilah gambarnya. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Kita lanjut ya. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takur dahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Nah, hewan-hewan tersebut merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Bisakah kamu menemukan hewan lainnya? Berikut ini negara-negara ASEAN dan hewan nasionalnya. Yang pertama, Indonesia. Indonesia memiliki hewan khas yaitu komodo dan elang Jawa. Tapi selain itu, Indonesia juga memiliki anoa, harimau Sumatera, badak bercula 1, cendrawasih, dan masih banyak yang lainnya. Berikutnya adalah Thailand. Thailand memiliki hewan yaitu gajah putih. Sedangkan Malaysia burung takur dahan dan harimau Malaya. Singapura memiliki hewan singa. Brunei Darussalam punya bekantan. Dan selanjutnya yaitu Myanmar ada harimau Indochina. Kamboja punya kopre atau lembu hutan. Laos punya gajah India. Lalu berikutnya adalah Vietnam, ada saulo atau kerbau air. Filipina punya kerbau atau dan elang Filipina, dan Timor Leste punya buaya. Nah, berikutnya kelompokkanlah hewan-hewan berikut ke dalam diagram Venn berdasarkan cara perkembangbiakannya. Nah, di sini ada hewan ikan, ada burung, sapi, ada kura-kura, komodo, hiu, ayam, ular, dan kucing. Nah, hewan-hewan tersebut kelompokkan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Hewan mana yang masuk ke beranak dan bertelur. Nah, kita satu-satu ya. Ikan masuk ke bertelur. Kura-kura bertelur. Burung termasuk hewan bertelur.
sapi termasuk hewan beranak, komodo hewan bertelur, sedangkan hiu termasuk hewan beranak dan bertelur. Ayam termasuk bertelur, ular termasuk beranak dan bertelur, dan yang terakhir adalah kucing termasuk hewan beranak. Jadi, kelompok hewan yang beranak yaitu sapi dan kucing. Kelompok hewan yang beranak dan bertelur adalah ular dan hiu. Kelompok hewan bertelur adalah ikan, kura-kura, burung, komodo, dan ayam. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Nah, yang pertama adalah ovipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Contohnya, ayam dan jenis burung lainnya. Dapatkah kamu menyebutkan hewan ovipar lainnya? Yang kedua yaitu vivipar. Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Sapi, kucing, dan gajah adalah contoh hewan vivipar. Dapatkah kamu menyebutkan hewan vivipar lainnya? Ada yang bisa? Nah, coba lihat gambar berikut. Ada kambing, ada harimau, ada gajah, kelinci. Nah, hewan-hewan tersebut berkembang biak dengan cara vivipar. Selanjutnya adalah ovovivipar. Adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Ada. Contohnya adalah ular. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya, masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak atau ovovivipar. Dapatkah kamu menyebutkan contoh hewan ovovivipar lainnya? Ya, benar. Hiu adalah contohnya. Dan yang sudah kita sebutkan tadi yaitu ular. Hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Nah, ayo kita membaca kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Kamu bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Mari kita pelajari potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Nah, mari kita bahas potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN satu persatu. Dimulai dari Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Berikutnya adalah Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan
yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi Filipina. Berikutnya adalah negara kita, Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pertanian. Berikutnya kita ke Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Berikutnya adalah Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Nah, jadi dua negara yang dilewati oleh Sungai Mekong adalah Laos dan Kamboja. Berikutnya adalah Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Lanjut ke Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Yang terakhir adalah Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Selanjutnya, yuk kita latihan soal. Kerjakan soal-soal berikut ini. Yang nomor 1, hewan khas Indonesia antara lain Nomor 2,
Gajah putih adalah hewan khas negara. Nomor 3. Hewan yang berkembang biak dengan cara beranak disebut juga dengan Nomor 4. Hewan ovovivipar berkembang biak dengan cara Nomor 5. Contoh hewan ovipar adalah Nomor 6. Kambing berkembang biak dengan cara Nomor 7. Burung berkembang biak dengan cara Nomor 8. Negara ASEAN yang terkenal dengan minyak dan gas buminya adalah Nomor 9. Sungai Mekong mengalir di negara Nomor 10. Negara ASEAN yang paling maju adalah Nah, silakan dikerjakan latihan soalnya ya. Tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih sudah menyimak.